wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya tidak menggunakan PowerPoint karena isi dari modul itu sudah singkat dan padat. Jadi kita belajarnya dari modul aja langsung saya menjelaskannya. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perancangan sistem terinci database. Nah, modul ini akan menjadi 2 kali pertemuan. Jadi saya akan membagi 2 modul ini. Oke, kita belajar dulu mengenai perancangan dari database. Nah, perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Gitu. Perancangan sistem kan terjadi pada 2 tingkat, yaitu pada tingkat pertama, yaitu perencanaan sistem, analisis dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai gitu. Terus tingkat perancangan database ini melibatkan tahap front end bebas dari perancangan database tertentu atau database manajemen sistem. Pada tingkat kedua adalah rancangan umum seperti diagram, entitas relasi tingkat tinggi ditransformasikan ke dalam perancangan database rinci untuk sebuah DBMS tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total. Nah, 3 model database yang cukup dikenal adalah hierarki, jaringan, dan relasional. Jadi kalau hierarki itu yang ada hierarkinya, jadi kayak ada di atasnya, di tengah, di bawah gitu. Nah, itu bisa kalian lihat di internet, banyak sih ini modelnya nih. Terus pada masa lalu banyak penjual menawarkan database yang manajemen sistem atau biasa disebut DBMS yang berdasarkan pada model hierarki atau model jaringan. Nah, saat ini model relasional tuh yang lebih dominan ya. Karena itu hampir semua penjual perangkat lunak database menawarkan produk perangkat lunak relasional yaitu RDBMS. Nah, RDBMS itu dibuat dengan struktur 3 skema yaitu pihak eksternal, konseptual, dan internal. Nah, ini contoh skemanya gitu. Jadi adalah eksternal. Eksternal adalah tampilan langsung pengguna individu gitu. Jadi ini adalah hasilnya, outputnya, tampilan langsung dari eksternalnya. Ini adalah konseptualnya, adalah model relasinya gitu. Yang ini adalah internal. Internal adalah kayak rumusannya gitu internal itu. Nah, struktur lapisan ini mendefinisikan data perusahaan pada tingkat yang berbeda. Nah, kalau eksternal itu mendefinisikan bagaimana pemakai mengakses dan melihat output dari RDBMS, bebas dari bagaimana data disimpan atau diakses secara fisik. Jadi ini adalah outputnya gitu, jadi ceritanya. Konseptual yang mendefinisikan model database relasional terdiri dari sekumpulan tabel yang dinormalisasi. Skema konseptual adalah rancangan dari database yang merupakan subjek utama dari. Nah, jadi kita tuh ya ini konseptual adalah rancangannya gitu. Nah, terus kalau untuk internal adalah terdiri dari organisasi fisik dari datanya. Jadi untuk internal itu adalah datanya gitu. Nah, apakah database relasional itu? Database relasional berdasarkan teori himpunan matematik. Berdasarkannya, jadi asal mulanya. Didefinisikan dengan tabel. Dalam istilah matematika, tabel disebut sebagai relasi gitu. Jadi, bentuk itu tabel-tabel gitu. Tiap tabel dalam model relasional dikomposisikan dari baris dan kolom. Kolomnya kita sebut dengan atribut, yaitu nilai untuk sebuah atribut harus dipilih dari sekelompok nilai yang dinamakan dominan gitu. Karena banyak kolom dalam tabel yang sama dapat diidentifikasikan atas domain yang sama, maka nama atribut didefinisikan untuk tiap kolom. Jadi untuk kolom itu namanya adalah atribut gitu. Nah, urutan kiri ke kanan dari kolom tidak penting. Nah, sifat-sifat tabel. Duplikasi baris tidak diperbolehkan. Untuk melaksanakan sifat ini harus terdapat paling sedikit satu atribut atau kombinasi beberapa atribut yang mengidentifikasikan secara unik tiap baris dari tiap tabel. Gitu. Atribut atau kombinasi beberapa atribut yang melaksanakan tugas ini disebut dengan kunci primer. Contohnya adalah nomor mahasiswa adalah kunci primer yang mengidentifikasikan tiap mahasiswa secara unik gitu. Jadi nomor mahasiswa ini adalah atributnya.
Nah, itunya adalah mahasiswanya nih, si entity-nya adalah mahasiswanya, nomor mahasiswa adalah atributnya. Database relasional adalah nilai primary key tidak boleh mempunyai duplikat atau null, yaitu nilai tidak diketahui. Keterhubungan relationship antara dua tabel, yaitu tabel R2 mempunyai sebuah kunci asing atau foreign key yang cocok dengan kunci primer dari tabel R1. Maka untuk setiap nilai foreign key harus terdapat sebuah nilai kecocokan dari primary key. Oke, kita mulai ya dari entity relationship diagram. Model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Jadi entity set adalah objek secara fisik gitu. Entity set dapat berupa misalnya, kalau misalnya objek secara fisik itu kayak rumah, kendaraan, sama peralatan. Sedangkan kalau objek secara konsep tuh kayak pekerjaan, perusahaan, sama rencana. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship dapat kumpulan relationship yang sama. Jadi contohnya adalah ini entity ya, entity. Pegawai. Pegawai hubungannya sama proyek apa? Berarti pegawai kerja di proyek gitu. Jadi entity-nya adalah pegawai dan proyek gitu. Relationship-nya adalah pekerjaannya. Nah, untuk atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nah, atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Jadi jenis atribut adalah key, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Gitu. Atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal, dan atribut multi value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Jadi misalnya adalah pegawai. Pegawai itu dia key-nya, ya kan? Key-nya pasti NIP dong, ya kan? Ada yang unik kan, nama. Jadi entity-nya adalah pegawai, atributnya si pegawai ini, ya kan? Dijelasinnya dengan ada tanggal lahir, ada NIP, ada nama, gitu. Nah, yang uniknya apa? Biasanya pegawai itu adalah NIP-nya. NIP tiap pegawai pasti akan berbeda. Untuk atribut multi value-nya adalah sekelompok nilai untuk setiap instan entity adalah gelar. Jadi kan dia bisa double kan gelarnya kan. Terus atribut komposit. Kalau komposit itu adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Jadi misalnya gini, pegawai namanya siapa gitu kan ya. Nah, atribut kompositnya apa? Ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang. Terus ada atribut derivatif, suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain gitu. Jadi misalnya pegawai atributnya tanggal lahir. Nah, dari tanggal lahir ini maka akan diciptakan atribut derivatif, yaitu umurnya gitu. Terus ada derajat dari relationship, menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Misalnya derajat 1. Misalnya derajat 1 pegawai gitu. Pegawai relationship-nya berarti dia harus melapor. Kalau misalnya derajat 2 itu relationship-nya itu ada di 2 entity gitu. Pegawai bekerja, relationship-nya di departemen. Berarti kan pegawainya kerja di departemen. Untuk yang derajat 3 itu adalah pegawai proyek ada kota gitu. Jadi pegawainya kerja di proyek di kota yang mana gitu. Jadi relationship kerja ini dia menghubungkan 3 entity. Terus cardinality ratio constraint, menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity yang lain. Jenisnya ya, ada one to one. Suatu entity A diasosiasikan pada sebuah entity B, dan sebuah entity B diasosiasikan paling banyak sebuah entity A. Jadi 1 sama 1. Tuh. Terus kayak misalnya gini, pegawai pemilik
pegawai milik kendaraan. Jadi si pegawai yang satu ini dia pokoknya mereka semuanya satu gitu, one to one. Kalau one to many, sebuah entity A diasosiasikan dengan sejumlah entity B, tetapi entity B dapat diasosiasikan paling banyak satu entity A. Jadi misalnya begini, pekerjaan, ya kan? Pekerjaan, ini pegawai bekerja di departemen. Nah, departemen ini gitu kan, departemen ini pegawainya banyak kan gitu. Jadi kalau yang dari entity A cuma bisa satu ke entity B, tapi entity B-nya bisa banyak ke entity A gitu. Jadi kayak misalnya ini nih, departemen pasti banyak pegawainya kan gitu. Terus many to one. Many to one itu suatu entity A dapat diasosiasikan dengan paling banyak sebuah entity B. Tetapi entity B dapat diasosiasikan dengan sejumlah entity di A gitu. Terus ada many to many. Jadi kalau many to many itu saling. Jadi A bisa banyak ke B dan B bisa juga banyak ke A. Gitu. Terus ini contohnya. Terus ada yang namanya participation constraint, menjelaskan bahwa keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Gitu. Jadi total participation, keberadaan suatu entity bergantung pada hubungannya dengan entity lain gitu. Jadi misalnya pegawai ini bagian gitu kan. Nah, bagian pegawai ini relationship-nya adalah punya bagian. Terus yang kedua adalah partial participation. Keberadaan suatu entity tidak bergantung pada hubungannya dengan entity lain gitu. Jadi pegawai dia tidak berhubungan langsung dengan tidak bergantung pada hubungannya dengan entity lain, yaitu ke proyek. Lalu weak entity adalah suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut bergantung pada keberadaan entity lain. Gitu. Jadi entity yang merupakan induk disebut dengan identifying owner, relationship-nya disebut dengan identifying relationship, dan weak entity selalu mempunyai total partisipan constraint dengan identifying owner. Jadi kayak gini nih, tanggungan. Jadi kan pegawai dia punya tanggungan ya kan. Nah, si tanggungan ini dia itu tuh weak entity gitu. Mereka bergantung yang tanggungan ini bergantung kepada pegawai. Nah, pegawai ini masing-masing ada nama pegawainya, ada nomor pegawainya kan. Dan tanggungannya ini masing-masing mempunyai nama gitu. Nah, ini simbol-simbol dari relationship diagram gitu kan. Yang ini nih identifying relationship gitu. Terus ini entity, ini ada simbol-simbolnya bisa kalian pelajarin. Terus transformasi dari ERD ya kan, dari bagian-bagian ini ke database relasional gitu. Setiap tipe entity dibuat suatu relasi yang mempunyai semua atribut simple, sedangkan untuk atribut komposit hanya dimuat komponen-komponennya saja. Jadi kayak misalnya gini, pegawai punya alamat kan, ini kan atributnya, sedangkan alamat 1 sama kode pos adalah atribut komposit kan. Jadi kita nulisnya pegawai dalam kurung punya nomor pegawai, jadi langsung ke si kompositnya, si alamatnya ini nggak usah gitu. Terus misalnya setiap relasi yang mempunyai atribut multi value nih, yang kayak lokasi ini merupakan buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key dari relasi tersebut dengan atribut multi value. Jadi kayak misalnya lokasi nih, ini kan multi value. Jadi kita bikin dari multi value-nya ini lokasi gitu kan. Lokasi proyek, jadi nomor proyek sama lokasinya gitu. Terus setiap unit relationship atau 1 banding many gitu kan,
Pada relasi perlu ditambahkan suatu foreign key yang menunjukkan ke nilai primary key-nya. Kayak misalnya pegawai. Pegawai dia punya nomor pegawai nih atributnya, ya kan? Gitu. Terus ada supervisor ID-nya. Gitu. Jadi kontrolnya ini adalah si supervisor ID-nya. Setiap unitary relationship gitu kan, M banding N. Tadi M banding N tuh apa? Kita bilang ya. Many to many. Ya kan? Buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari dua atribut di mana keduanya menunjuk ke primary key relasi awal dengan penamaan yang berbeda. Gitu. Jadi barang gitu kan. Barang di sini kombar dalam kurung nomor barangnya itu nomor komputernya serta jumlahnya gitu. Jumlah ya kan, barang terdiri dari jumlah ya kan, ada nomor barangnya. Kombar tuh apa ya? Kombar komputer, nomor komputer kali, nomor komputer. Terus setiap binary relationship atau 1:1 di mana participation constraint keduanya total, buatlah suatu relasi gabungan di mana primary key-nya dapat dipilih salah satu. Jadi kayak misalnya pegawai sama proyek. Ini kan 1:1 ya. Ya udah salah satunya aja gitu. Jadi saya mau pegawai nomor pegawainya berapa, nomor proyeknya berapa. Terus setiap binary relationship 1:1 dan salah satu participation constraint-nya total. Ini sama ya, kayak misalnya bagian nih kita, jadi tinggal itu ini nomor bagian sama manajernya gitu untuk binary relationship. Jadi ini contoh-contohnya ya, di mana salah satu partisipan konstan total maka primary pada relasi jadi foreign key pada. Kalau ini setiap binary relationship 1:1 di mana kedua partisipan constraint-nya parsial, maka selain kedua relasi perlu dibuat relasi baru yang berisi primary key. Jadi kalau yang kayak gini, di sini ini pekerjaan nih, harusnya nih ada pekerjaannya itu juga sama kayak nomor pegawai sama nomor produksi. Ini masih oke. Terus yang ke-8, setiap binary key 1 banding many gitu kan, dimana tipe entity yang berisi N mempunyai participant constraint total, maka primary key pada relasi yang berisikan 1 dijadikan foreign key pada relasi yang bersisi N. Jadi proyek gitu, terus ada nomor proyeknya sama nomor bagiannya. Ini sama ya, kayak misalnya ini pekerjaan, nomor pekerjaan sama nomor proyek. Pokoknya kalau bisa 1:1 ambil salah satu gitu, terus atributnya yang langsung di dalam kurungnya. Terus setiap binary key many to many, buatlah relasi baru di mana primary key merupakan gabungan. Ini yang kayak tadi, berarti sini pekerjaan, nomor pegawai sama nomor proyek. Ini pekerjaannya gitu, si relationship-nya gitu. Terus di sini sama kayak yang tadi ya, berarti ya yang binary key juga ya nih. Jadi kita pakai kalau misalnya pegawai berarti nomor pegawai sama nomor proyek. Tadi mana yang ada relationship-nya tuh juga tuh yang mana tadi ya? Ini dia nih. Oke, itu setiap tema relationship buat relasi baru di mana primary key merupakan gabungan dari primary key ketiga tipe entity yang berelasi. Jadi untuk pekerjaan ada nomor pegawai, nomor kota sama nomor itu. Terus untuk tiap weak entity dibuat suatu relasi yang memuat semua atributnya di mana primary key adalah gabungan dari partial key dan primary key. Jadi kayak misalnya tanggungan, jadi yang kita bikin jadi primary key-nya adalah yang kita bikin jadi itunya adalah tanggungan gitu.
Terus primary key-nya gabungan dari partial key sama primary key gitu. Jadi nomor pegawai sama nama. Terus hasil transformasi dari diagramnya ke database relasional jadi kayak begini. Tanggungan, nomor pegawai, tadi kan nama, terus hubungan. Misalnya ya, ini contoh ya, misalnya ya. Oke, untuk yang normalisasi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya kan? Untuk ujian nanti saya akan mengambil seperti yang kemarin deh, sama persis seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.